Detik-detik pelatih karate Indonesia tantang wasit Kamboja baku hantam. Oke guys, hari ini kita akan lihat bagaimana kerana hal ini Indonesia nekat hajar panitia SEA Games Kamboja. Dan ini merupakan dari channel Auto Intip Timnas. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe ya di dalam channel ini. Seperti apakah ceritanya Indonesia nekat hajar panitia SEA Games Kamboja guys. Apakah yang sudah terjadi sehingga akan Indonesia hajar wasit SEA Games? Ini suatu perkara yang harus kita lihat juga. Apakah situasi ini, apakah perkara ini berlaku, apakah yang menyebabkan perkara ini berlaku? Indonesia dicurangi. Kita dapat dengar suara keras dari pelatih-pelatih dari Indonesia membantah disebabkan kecurangan. Kita pun tidak tahu apapun, nanti kita akan lihat ya, apakah pernyataan yang menyebabkan Indonesia nekat hajar panitia SEA Games. Ini acara indoor guys ya. Kamboja kembali mencurangi Indonesia. Begini detik-detik pelatih karate Indonesia tantang wasit Kamboja baku hantam. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini dulu agar kalian nggak ketinggalan update terbaru dari kami setiap harinya. Oke, tak pakai basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Langkah karateka Indonesia meraih emas di SEA Games tahun 2023 harus tersendat. PB Forky selaku induk organisasi karate di tanah air merasa perjuangan sejumlah atletnya telah dicurangi oleh wasit Kamboja. Cabang olahraga karate sudah dimulai sehari setelah SEA Games tahun 2023 Kamboja resmi dibuka pada Mei yang lalu. Sayang, sejumlah karateka Indonesia merasa mendapat perlakuan yang tidak adil dari wasit Kamboja. Hal itu dirasakan oleh atlet di nomor kata berenggu putra, kata perorangan putra, dan nomor komite berenggu putri. Manajer tim karate Indonesia Yusran Arif mengatakan indikasi kecurangan sejatinya sudah dimulai. Ia sadari sejak hari pertama karate dipertandingkan. Kala itu kata berenggu putra yang sejatinya punya kans merebut emas, namun gagal setelah Vietnam yang diputuskan sebagai pemenang. Dari awal sejak hari pertama pertandingan karate Indonesia memang saya sudah curiga ada kecurangan dari kata berenggu putra yang harusnya target emas, tapi justru lawan Indonesia di final yakni Vietnam yang dinyatakan menang. Vietnam bahkan kaget dengan hasil tersebut, tapi saat itu saya agak ragu, kata Yusran dalam rilis yang diterima wartawan pada hari Senin tanggal 8 bulan 5 tahun 2023. Namun hari kedua kecurangan justru lebih jelas terjadi lagi. Atlet kami di kelas 75 kg komite Ignatius Joshua itu tidak diambil poinnya. Saat menyatakan protes pun kami diusir oleh panitia, ucap Yusran kembali. Kemudian Yusran menambahkan jika kecurangan panitia SEA Games tahun 2023
yang digelar di Kamboja terus berlanjut hingga hari Senin, tanggal 8 bulan 5 tahun 2023. Akibatnya peluang emas yang seharusnya terbuka sirna karena penilaian yang dirasa sangat tidak adil. 3 poin yang seharusnya masuk tapi dianulir. Bahkan yang membuat saya bingung, wasit yang biasanya netral dari Kazakhstan kali ini justru sebaliknya tidak netral. Kami pun mau protes tak bisa lagi, katanya. Next pertandingan tapi pas protes lagi, ya jujur saja tim karate Indonesia dikata beregu putra perorangan putra. Beregu putra merasa dicurangi oleh panitia SEA Games Kamboja, ucap Yusran menambahkan. Pelatih Kepala Komite Indonesia Idrus Gusti juga berpendapat yang sama. Ia menyatakan ada kecurangan pada nomor beregu putri yang diikuti oleh Chok Istri Agung, Cahyo Georgia, Devina Dea dan juga Desinta. Ada sebuah serangan dari atlet kita Coki dan 3 juri yang menyatakan masuk usai mengangkat bendera. Ternyata manajer asal Kuwait menganulir poin tersebut. Saya maju protes, nyatanya tak boleh, ucapnya kembali. Saya maju memprotes, nyatanya tak boleh, malah ditarik security. Padahal saya sesuai rule pertandingan WKF yang selama ini berlaku di dunia, ujar Idrus menambahkan. Sejauh ini PB4K telah mengajukan surat protes yang ditunjukkan kepada AKF ASEAN Karate Do Federation dan VKF yaitu World Karate Federation dengan tebusan NOC Indonesia. Baik Idrus maupun Yusran berharapan ada solusi terbaik atas indikasi kecurangan yang didapat Indonesia oleh panitia SEA Games tahun 2023. Adapun konsekuensinya, kami harus lapor dan protes keras. Karate Indonesia dizolimi oleh wasit-wasit di sini. Jadi apapun juga sebagai warga negara Indonesia harus berjuang walaupun misalnya hasilnya tak berbuah manis. Tapi setidaknya karate di tingkat Asia Tenggara dapat menjunjung tinggi sportivitas tinggi. Jangan cerita bagi-bagi medali, karate harus sportif. Apalagi ini olahraga dari Jepang, kata Yusran. Nah, bagaimana tanggapan kalian? Terima kasih telah menonton video ini. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Auto Intip Timnas, di mana kita dapat mendengar satu informasi mengenai tentang Indonesia nekat hajar penitia SEA Games Kamboja. Dan kita dapat lihat ya bagaimana langkah karate Indonesia merasa dicurangi di SEA Games 2023. Pelatih mau protes malah ditarik petugas keamanan. Dan saya sebenarnya kan guys sangat-sangat heran lah ya, kenapa saatnya bila Indonesia mengikuti segala beberapa pertandingan di mana-mana pun, pasti Indonesia ini ada sahaja mereka mencurangi ya, ketika saatnya mereka sudah memberikan persembahan yang baik ataupun mereka ada potensi untuk mendapatkan emas dan sebagainya, tetapi saat itu ada sahaja mereka tidak berpuas hati ya dengan Indonesia yang dilakukan ya, lebih-lebih lagi tentang sukan, olahraga dan sebagainya. Tetapi dan kita dapat lihat ya bagaimana manajer ya tim karate Indonesia yaitu Yusran Arif mengatakan ya, indikasi kecurangan sejatinya sudah mulai ia sedari sejak hari pertama karate dipertandingkan. Kala itu kata bergu putra yang sejatinya punya kans merebut emas namun gagal setelah Vietnam diputuskan sebagai pemenang. Jadi kita dapat sama-sama lihat ya bagaimana manajer tim karate Indonesia memberikan protes, tetapi wasit sepertinya seolah-olah tidak mengambil peduli apa yang diperkatakan dan diprotes dari pihak tim karate Indonesia. Bahkan diberikan kemenangan kepada Vietnam, tim karate Vietnam sebagai salah satu pemenang. Dan ini adalah perkara yang kita dapat lihat, potensi untuk mendapatkan emas untuk olahraga karate tidak berjaya dapat daripada Indonesia. Dan saya dapat lihat ya bagaimana mereka sangat-sangat takut ya kepada Indonesia, apalagi dalam saatnya olahraga ataupun sukan. Dan ini memberikan kesadaran kepada kita bahwa Indonesia mempunyai satu aura
ataupun satu semangat yang mana mereka pasti mempunyai potensi untuk mendapatkan emas lagi, ya, apa sahaja pertandingan dan di mana-mana sahaja kompetisi yang dipertandingkan. Dan bagi saya doakan agar tim Indonesia apa sahaja, ya, olahraga karate, sepak bola dan sebagainya, mereka terus mendapatkan banyak medal emas untuk menjadikan Indonesia terus sukses dan berjaya untuk memberikan bahawa Indonesia tidak boleh dipermainkan sebegitu rupa. Apapun guys, ini adalah satu perkara yang bagi saya sangat-sangat mendukacitakan, ya. Potensi tim karate Indonesia ada hak untuk mendapatkan emas, tetapi itulah saatnya wasit mencurangi, ya, ketika dipertandingkan ataupun dijalankan, maka pemenangnya adalah Vietnam. Jadi pendapat saya guys, ini sepatutnya tidak berlaku dan kita nampak bahawa Indonesia menjadi satu perkara yang dijadikan perhatian, bahawa setiap apa sahaja olahraga ataupun pertandingan yang dikategorikan di setiap pertandingan kompetisi, pasti akan mereka nampak bahawa ini sepatutnya perlu dihalangi. Tetapi itulah saya herankan kenapa Indonesia diperlakukan sebegitu rupa. Apapun saya doakan agar Indonesia terus tetap semangat dan berjaya berjuang sehingga ke titisan terakhir untuk menjadikan Indonesia terus sukses dan berjaya mendapatkan banyak emas lagi, ya. Oke guys, jadi itu adalah pendapat daripada saya. Mungkin kalian ada beberapa pendapat untuk perkara ini, info ini kalian bisa untuk turunkan di ruangan kolom komentar. Daripada saya doakan Indonesia, Malaysia di dalam pertandingan SEA Games 2023 agar terus berjaya melangkah, dan yang paling penting jambatan silaturahmi di antara Malaysia dan Indonesia terus diperkukuhkan, ya, sampai bila-bila. Oke guys, itu sahaja daripada Uncle. Jikalau kalian sukakan kepada reaction Uncle dan juga beberapa perkara lain, kalian silakan tulis. Kalian bisa untuk subscribe, like, komen dan juga share, dan insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.